kaca, ini gue botak ya gitu. Tau-tau bolong botak pitak licin segini gitu. Gue udah kena keguguran 4 kali. Gue dikasih kepala botak. Terus waktu lagi keguguran pun itu masalah baru lagi. Mama gue pengen nangis karena aku bilang gini, Mam, kayaknya Tuhan mau suruh aku murtad. Tuhan, lu tuh jahat ya. Lu tuh rese sama gue. Gue tau lu ada Tuhan. Tapi anggap nih gue bodoh. Lu tunjukin deh ke gue kalau lu ada. Dan sebagai manusia biasa di saat itu kita tanya Tuhan kenapa, salah apa. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Depresinya yang pertama atau Keempat. Jadi yang pertama kedua itu sebenarnya cukup tanda kutip kayak waktu itu semangat dalam arti kata gini, oke, Tuhan izinkan begini berarti Tuhan mau aku melayani di mana nih gitu. Jadi waktu itu semangat sekali dan waktu itu Tuhan izinkan banyak juga cewek-cewek yang DM kayak bilang maksudnya aduh terima kasih banget ini tuh buat kami tuh aib tapi kok lu berani cerita tentang wait jadi bentar gue waktu keguguran pertama sama kedua lu malah menjadikan cerita tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Iya, kesaksian gitu. Jadi kayak oke, semangat nih kita pokoknya kalau Tuhan izinkan keguguran berarti ini harus melayani lebih lagi nih. Memenangkan jiwa-jiwa mungkin yang pernah keguguran juga atau yang mungkin pernah sakit hati, suaminya sakit hati kenapa istrinya begini segala macam, karena kan gitu ya orang keguguran bukannya disupport lakinya malah bete sama bininya gitu kan. Ya walaupun istri juga gak tahu kali siapa yang keguguran gitu-gitu. Exactly. Yang ketiga kayak gitu lagi sempat kayak ini ada apa ya? Ini gue harus pelayanan lagi nih. Ini ngomong lagi nih bingung ya gitu kan. Terus apalagi kadang ada gereja misalnya minta datang kesaksian. Masa kesaksian gue sama belum gitu kan. Belum ada kemenangan juga soalnya. Iya gitu loh kayak ini kenapa ya. Mulai akhirnya sedikit dipendam cerita-cerita itu. Karena takutnya jadi bumerang. Nah yang keempat sebingung itu. Karena yang keempat itu kan kamu udah cerita di program belum. Udah well prepared semua udah. Jadi sangat. Pokoknya udah di program, udah segala macam dokter, udah 2 dokter yang pantau apa segala macam semua dan dokter bilang gini waktu itu aku cuma bilang gini, "Dok, kalau misalnya nggak jadi berarti sorry, menstruasi ya, Dok?" "Oh iya dong." "Yakin ya, Dok? Saya nggak mau keulang lagi nih, Dok." "Iya, aman, pasti jadi." Karena yang ketiga itu di bulan Maret ya? Yes. Di bulan Maret. Yang keempat di bulan Agustus. September. Jadi di tahun yang sama cuma beda bulan. Keguguran 2 kali. Iya 2 kali. Itu kan langsung boom gitu kan. Nah jadi yang keempat dokter udah bilang say yes oke semua ternyata gak jadi seperti yang dokter bilang. Shock lah. Shock itu udah gak bisa nangis. Itu cuman pas dibilang iya nih begini. Oh cuman oh doang. Terus dia bilang Bi kalau mau nangis nangis. Jangan belaga gila jangan belaga kuat. It's okay nangis. Enggak biasa aja gitu. Karena kayak udah jadi kayak mati rasa di sini. Tapi muntah tiap hari. Tapi setiap hari muntah. Jadi udah nggak nangis, setiap hari muntah. Lama-lama agak-agak error ya gitu. Errornya adalah orang-orang kan teman-teman gereja pasti baik ya nanya, maksudnya gimana update-nya, are you okay gitu-gitu. Ditanya kayak gitu malah marah. Ya lu pikir aja gue oke apa enggak? Lu gila semua nanya gue oke kayak gitu. Jadi ke-trigger. Iya, pertanyaan lu gila banget sih gitu-gitu. Terus orang nanya apa segala macam jadi kayak orang mau perhatian tapi di mata aku jadi kayak lu bacot semua, lu berisik gitu. Lu nggak ada di tempat yang gue laluin sekarang. Jadi lu nggak usah kebanyakan nanya gitu. Jadi marah terus bawahnya. Terus dia kayak sabar Bi, sabar. Terus abis itu mulai fase berikutnya adalah nggak mau ketemu orang. Gak suka ketemu orang, gak suka ditanya orang. Terus habis itu dia bilang kalau kamu gak bisa berdoa, bilang Tuhan baik. Tuhan, lu aja ngomong sama Tuhan lu. Tiba-tiba gitu. Lu aja ngomong sama Tuhan lu, jangan suruh-suruh gue gak mau gitu. Terus habis karena itu lu kecewa. Iya, jadi di situ tuh mikirnya gini kayak kok kayak gue mau dikasih hadiah, udah dikasih, tapi pas mau gue buka kotaknya ditarik lagi. Baru lu mau buka dikit ditarik. Gue ngomong sama lu ya barusan kayak kena prank sama Tuhan gitu. Bukan sama lu. Oke. Iya, kind of gitu, kena prank. Kayak kerasa seperti itu, kena prank. Iya, kayak kena tipu banget gitu. Padahal kita tuh bukan yang minta-minta banget. Kita berserah aja waktu Tuhan kapan. Beberapa orang kan sabar ya. Ya thank you, tapi kita bukan yang Tuhan tolong kasih. No. Kita menanti aja. Iya, tapi kan tiba-tiba dapet kok nggak jadi. Itu yang sebetulnya lebih dari sekedar kecewa tuh kayak bingung. Buat lu gimana ketika ini kalau lu sendiri kenanya hitnya itu di keguguran pertama atau keempat juga? Yang ketiga I think ya, karena dia menderita banget. Dia sempat ada satu momen sakit banget perutnya sampai nggak kuat berdiri gitu. Pokoknya itu 4 nggak sih? 3 ya? 3 itu 4 atau 3 udah. Puji Tuhan nggak terlalu ingat ya. Kalau ingat mungkin sedih banget. Di momen-momen itu kayak Tuhan
aku aja yang sakit boleh gak sih? Gak tega lihat dia semenderita itu gitu. Jadi ya I don't know, waktu itu kita belum cek lebih lanjut. Cuman kan gimana pun gue punya andil nih kesalahan atas penderitaan istri gue nih gitu. Aduh Tuhan, gimana ya gitu. Kayak gitu-gitu. Iya. Dan sebagai manusia biasa di saat itu kita tanya Tuhan kenapa, salah apa. Meskipun itu pertanyaan yang keliru kita tahu. Tapi kan at least kita mau tahu nih ada apa sih gitu kan. At that moment kita gak ngerti. Jadi mulai kayak mencari-cari dosa diri sendiri ya. Pernah ngapain, kita ada apa. Masa lalu apa masa nih. lalu apa. Jadi kayak mulai, jadi ya gitu. Jadi ngegali-gali karena ini kenapa sampai keulang berapa kali nih, salah apa kita. Kayak gitu-gitu. Dia yang ketiga, aku yang keempat. Terus mulai gak mau ketemu orang. Terus tiba-tiba sini botak, rambutnya botak dong. Perempuan kan rambut penting banget ya gitu. Tiba-tiba kita lagi waktu itu di Bandung. Habis main. Di Bandung itu tuh liftnya lampunya tuh nyorot gitu. Tipis. Ya. Tiba-tiba ada titik. Hah, Cak, ini gue botak ya gitu. Terus dia kayak, hah mana bukan kayaknya gitu. Terus tapi kok pergerakannya cepat banget gitu loh. Cuman dalam berapa bulan tau-tau bolong botak pitak licin segini gitu. Di depan pula kayak, ya Tuhan ini gue perempuan. Maksudnya ini gue harus ngapain lagi sih. Gue udah kena keguguran 4 kali. Gue dikasih kepala botak. Terus waktu lagi keguguran pun itu masalah baru lagi. Karena kuratnya gak bisa di fullin bersihin. Karena katanya ada something bumpy di rahim lo yang dokter gak berani korek. Dan kurat itu gak ada kameranya. Jadi ya memang itu keahlian tangan dokter aja gitu. Jadi dia gak berani, harus prosedur lanjutan. Prosedur lanjutan ini. Itu tidak dibius. Masuk alat segini. Masuk, sadar, teriak-teriakan segala macam sampai udah kayak, wah Tuhan mati aja boleh gak? Sampai kayak gitu karena kayak sakit mereka kayak gitu. Terus tetap alat harus jalan karena dokter bilang ini saya nggak bisa keluar masuk alat. Kalau keluar masuk alat ini bleedingnya makin gila karena ini besi kan. Masuk apa segala macam. Dia yang tadinya sabar sampai udah sepaneng tahan, diam tahan. Terus kayak oke, gue tahan yang penting selesai karena gue udah capek gitu loh. Terus dokter akhirnya bilang maaf ibu nggak bisa diselesaikan karena bleedingnya terlalu parah. Harus lanjut ke rumah sakit. Dipencet perutnya itu kayak orang ngompol tuh gak, tapi isi darah semua kayak oh my god. Terus begitu karena itu gak dibius ya jadi kan kita harus jalan kan. Bisa jalan harus sakit. Ya belajar jalan langsung dilariin ke rumah sakit. Di rumah sakit nambah lagi. Ini jam 6 sore kenapa gue menggigil ya. Zaman waktu itu masih ending mau selesai covid. Kan di swab dong. Terus kayak enggak lah ini gue gak mungkin covid. Udah gitu loh. Gue udah lagi sakit gini tolong masukin gue kayak cepetan gitu. Tapi waktu itu rumah sakit kekeh. Karena rumah sakit ibu dan anak. Jadi dia kekeh harus swab. Jam 3 pagi keluar hasil. Mohon maaf ibu harus pulang karena ibu covid. Pingsan gak sih? Kayak udah gue begini. Terus dikurat gak bersih. Terus ini juga ada lagi dimasukin alat gak bisa dibius. Sekalinya positif. Iya jadi kayak covid lagi. Terus 2 minggu tuh covidnya lama banget, gak negatif-negatif. Iya, 2 minggu aku ini ya karantina mandiri. Itu tuh jadi dia juga stres karena pisah kamar kan. Pisah kamar, harus minum obat covid juga. Dan waktu itu obat covid tuh masih yang dikirimin sama pemerintah itu loh. Jadi nunggu agak lama kan. Terus kerja cuma ngirimin WA ke dia, Bi sorry ini bleeding lagi, Bi bleeding segini, Bi yang kali ini segini. Dia juga jadi stres kan gak bisa lihat istrinya. Tapi istrinya bleeding terus gitu loh. Cuman Bi sorry softtek abis, pembalut abis maaf. Terus pembalut abis gitu-gitu segala macam. Udah. Terus akhirnya dia gak tahan. Udah deh Bi biarin gue kena covid. Hari ke-9 balik sini. Balik ke kamar sini. Gak bisa. Jadi dibantu diurusin apa segala macam. Masuk ke rumah sakit akhirnya beres. Nah beres ya udah akhirnya selesai. Jadi dari situ muncul kekecewaan yang besar banget gitu. Besar banget sampai akhirnya dan ini pertanyaan gue banget sih. Kayak apa yang lu lakukan ketika lu kecewa sama Tuhan? Nah itu. Jadi waktu kecewa itu benar-benar nol besar gak ngapa-ngapain. Gak mau doa. Nyebut nama Tuhan aja gak mau. Ke gereja aja kesel. Jadi kalau dia ke gereja di pelayanan, aku cuman gini. Terus ngeliat kiri kanan doang. Kayak orang setanan linglung gitu loh. Gimana sih? Kayak cuman mendelak gitu. Ngambek, marah banget gitu. Benci banget. Sampai aku telepon mamaku. Mamaku pengen nangis karena aku bilang gini, Mam kayaknya Tuhan mau suruh aku murtad. Gila gak sih sampai ngomong gitu? Itu udah kacau banget. Terus enggak deh, gak kayak gitu. Terus kalau dia gak bisa ngomong apa-apa, bilang aja Tuhan baik. Mami aja yang ngomong, aku enggak, Tuhan gak baik gitu. Terus aku bilang lagi, kayak Tuhan mau suruh aku murtad, cuman gagal melulu.
Ke 1, kedua, ketiga, yang keempat, nih gue kasih, gue murtad gitu. Tapi yang lucunya waktu habis ngomong gitu, tutup telepon terus gini, susah banget jadi orang Kristen. Gue ngomong murtad gue salah. Kalau gue gak ikut Tuhan gue juga salah. Hidup gue di mana sih salah mulu? Wow. Oke. Gue marah sama Tuhan salah, gue ngambek salah. Tapi gue gak ngambek, gue kesel. Ya. Gue murtad gue lebih salah lagi. Terus aja gue dosa gitu. Ya. Tapi udahlah bodo amat, gak mau pikirin. Pokoknya gue lagi kesel gitu. Sampai ada satu momen dia udah tidur. Jadi Echa nih gak terlalu senang kalau lihat istrinya nangis. Dia tuh kayak bisa langsung kamu kenapa gitu. Nah jadi daripada dia panik ngeliat istrinya nangis, waktu itu kan emang belum bisa nangis tuh. Cuman ya gak tahu. Pokoknya dia gak suka ngeliat istrinya tuh kayak panik-panik, bingung-bingung sendiri. Jadi udah deh, gue mau ngoceh sama Tuhan, gue biarin lu tidur dulu gitu ya. Kasih obat tidur, enggak. Dia tidur. Obat penenang gue stoknya masih ada nih. Yang dulu ada gak ya? Expired lagi. udah expired. Terus udah tuh, dia udah tidur. Terus cuman tiduran, ngeliat langit-langit kamar, ya gelap kan, karena udah tutup, udah mati lampu gitu. Terus cuma lagi lihat langit-langit, terus bilang, Tuhan, lu tuh jahat ya. Lu tuh rese sama gue, songong lu. Wow. Lu cari ribut sama gue. Gue kurang apa sama lu? Mulai manusianya keluar kan. Untung Tuhan gak ngamuk ya. Iya, aduh Tuhan gitu ya. Mulai, gue kurang apa sama lu? Gue pelayanan udah. Mulai bangga-bangga. Wow. Gue menyerahkan diri udah. Mulai sengak kan, membangga-banggakan diri. Pelayanan udah. Anak gue 3 kali lu ambil, 3 kali lu ambil. Gue gak pernah ngoceh, gak pernah apa. Gue bahkan bilang oke, selama itu buat Tuhan, it's okay. Gue mau melayani, gak apa-apa. Ambil anak gue, yang penting nama Tuhan dimuliakan, gak apa-apa. Tapi lu balasnya kayak gini gitu loh. Jadi marah. Sampai akhirnya pertanyaan bodoh, lebih bodoh lagi keluar. Oke, gue tau lu ada Tuhan. Tapi anggap nih gue bodoh. Lu tunjukin deh ke gue kalau lu ada. Gitu. Wow. Ini doa paling bahaya nih biasanya. Emang. Oke, here we go. Gue penasaran apa yang terjadi berikutnya. Tiba-tiba nangis. 1 bulan lebih gak nangis, cuma muntah doang. Baru hari itu dan kali itu nangis jadi-jadinya. Terus di hati bete kan, kenapa gue nangis? Ya. Kan gue lagi marah, gue nangis. Dan itu Tuhan jelas banget ngomong, ini aku mau kamu jujur sama aku. Kenapa kamu dari kemarin gak pernah jujur? 4 kali kamu keguguran, kamu gak pernah jujur. Kamu bilang kamu kuat, kamu bilang ini semua buat Tuhan Yesus, tapi hati kamu hancur. Wow. Kamu gak sadar kan? Kamu ini lagi berdarah satu badan, lagi hancur satu badan. Aku tuh cuma mau balut kamu, tapi kamu gak pernah kasih karena kamu gak pernah ngomong. Kamu bilang kamu baik-baik aja. Terus Tuhan bilang gini, banyak orang Kristen takut jujur sama Tuhan. Karena apa? Kita selalu, khotbah gak salah ya, tapi selalu kan kita kurang lebih gini, kalau punya tuh mana Tuhan lu? Kalau lu punya Tuhan, masalah tuh lebih kecil. Mana Tuhan lu? Lu harus jadi seolah-olah orang Kristen tuh nggak bisa Punya masalah. Iya, dan nggak boleh lemah. Ya. Kalau lo lemah tuh kayak iman lo mana, Tuhan lo mana gitu. So good. Jadi Tuhan tuh kayak Kita nggak boleh rapuh. iya gitu loh, kayak seolah harus kuat gitu. Tapi di situ Tuhan ngomong jelas banget dan itu menguatkan banget. Kamu boleh nangis, kamu boleh nggak kuat. Justru sama aku. Karena kamu nggak kuat, ada aku, kamu jadi kuat. So good. Tapi karena kamu selalu bilang gak kenapa-napa, kamu pakai kekuatan kamu sendiri secara gak langsung. Terus Tuhan bilang, jadi ternyata kan ngoceh kan, serba salah jadi orang Kristen, gini salah gitu salah. Tuhan jawab loh, Tuhan bilang gini, kalau kamu marah-marah, kalau kamu bete sama aku, kamu bilang kamu sebel sama aku, emang kenapa? Apakah aku langsung coret kamu jadi anak? Kamu tetap anak aku. Itu makin nangis. Kamu nih anak, aku nih bapak. Kalau kamu nakal, bukan nakal, kalau kamu marah, kan gak tiba-tiba kamu aku coret dari kartu keluarga. Kamu tetap anak aku, gitu. Justru kalau kamu marah, kamu datang dong sama aku. Gila itu nangis sejadi-jadinya, sampai tutup hidung biar dia gak bangun. Karena kayak, ya kalau laki gue bangun, tamat nih udah. Dia panik nih gitu kan. Untung obat penenangnya 2 tadi kan. Tadi 2,5 lagi. Expired pula ya. Jadi sampai tutup hidung sampai gitu, saking kayak aduh Tuhan kok Tuhan bisa gini ya, gue tuh udah marah-marah loh, gue udah ngamuk-ngamuk kok masih bisa begini ya. Itu benar-benar rasanya badan anget, enak dipeluk, kayak tenang banget gitu. Kayak walaupun kemarin itu hal yang nggak enakan itu terjadi,
kayak lupa punya masalah yang kemarin tuh sakit sampai berdarah-darah tuh lupa. Ya. Langsung dalam hati semangat, tapi masih gengsi. Oke. Kayak apa iya? Itu kayak suara Tuhan, itu kayak suara hati gitu kan. Gak mungkin itu kayak suara hati Itu pemikiran gue sendiri gitu. Iya, itu kayak gue terlalu melo gitu. Hmm. Sampai akhirnya gak tahan, cuman kurang lebih seminggu Nggak ya. nyampe. Gak nyampe. Jadi di lantai atas rumah kita tuh ada 2 kamar. Kamar tamu sama kamar kita. Kamar tamu kan nggak pernah ada yang pakai. Jadi biasa aku doa di sana. Hmm. Kamu mau kemana? Dia udah panik kan, takut istrinya oleng-oleng lagi. Ke sebelah, ngapain? Doa. Tuh kan malu, doa. Jadi ngomongnya gitu. Katanya lagi bete sama Tuhan gitu kan. Dia takut-takut dipikirin gitu. Padahal dia gak mungkin ngomong kayak gitu juga. Gengsi ya. Jadinya doa. Terus dia kayak doa Bi. Iya Bi, langsung gitu kepancing kan, langsung cerita, tau gak sih Bi, ya ampun kita tuh ya lebay ya Bi ya, kamu gak inget ya Bi Ayub, mungkin dalam hati dia, gue mah udah tahu dari kemarin gitu. Kan lu yang lagi error. Kamu tau gak sih Bi Ayub Bi, itu tuh gak kayak kita loh Bi, 4 kali yang berapa tahun Ayub tuh langsung loh dalam satu hari, gila dia masih tetap bisa kayak gitu bla bla bla. Terus kayak udah Bi, aku mau doa. Jadi gak tahan. Doa apa segala macam, dan itu dikasih impresi sama Tuhan seolah-olah gini, orang Kristen bisa gak depresi? Bisa aja dia depresi, karena kan ada orang Kristen gak bisa depresi, anti depresi dia gitu kan. Orang Kristen bisa depresi, bisa jadi dia depresi. Aku mengalami depresi, tapi tidak akan dibiarkan lama. Kalau misalnya dibiarkan lama, sorry banget, bisa jadi kitanya yang terlalu asik. Kita memilih untuk nge-treat perasaan kita, sedih, ditangisin, terus diulang-ulang, di-trigger, dengerin lagu sedih. Kayak orang gak bisa move on aja, gimana sih kalau orang putus pacaran, terus dengerin lagu sedih, ya gak bakal lupa mantan lo gitu. That's good. Jadi kayak gitu. Jadi Tuhan kayak, bisa gak? Mungkin bisa, tapi aku gak akan membiarkan anakku lama-lama depresi. Aku mau langsung tarik, tapi kamu mau ikut aku apa mau ikut pemikiran dan perasaanmu itu. Jadi di situ oke. Di situ jadi lebih kuat lagi, gue nggak boleh meremehkan juga orang-orang yang depresi. Gue nggak boleh ngeremehin juga orang-orang Kristen yang mungkin berbeban berat, karena bisa jadi terjadi. Gitu. Justru kita harus menguatkan mereka, ingetin bahwa apapun itu, ayo semangat kuat, belajar jujur sama Tuhan, karena Tuhan mau take over. Gitu. Kayak gitu sih. That's so good by the way. Thank you for sharing that. I did not expect that. Gitu. Beneran deh. It's so good. Kenapa gue ngundang Eca bukan lu gitu? Iya maksudnya. Set hilang gak? Tapi mengutip yang tadi lo bilang bro, kemenangan gitu ya. Justru di sini kita belajar bahwa kemenangan itu bukan nanti pas babynya lahir, enggak. Justru kemenangan adalah ketika kita bisa nerima ini, kita tetap deket sama Tuhan, kita makin cinta sama Tuhan, itu kemenangan. Karena banyak orang kan takut bersaksi ya, karena kayak gimana gue mau bersaksi, karena belum menang. Ya seolah-olah yang didapetin, yang didoain itu belum ada gitu. Tapi selama kamu masih bisa ikut Yesus, masih bisa penyertaan Tuhan tuh jauh lebih penting gitu loh. Dan kalau bisa rasain itu dan maksudnya bukan seneng apa sih namanya, bersyukur, sukacita atas penyertaan Tuhan, itu juga ada kesaksian yang gila banget gitu. Karena nggak semua orang kuat gitu. Iya. Dan maksudnya ini cerita kemenangan yang beda versi aja. Iya, cuma beda versi. Beda gitu. Perspektif. Kayak Paulus kan nggak sembuh juga. Anyway, tapi menang dia. Menang. Iya. Finish his race gitu. Iya. Akhirnya nggak tahu ya. Ketika lu udah melakukan pelayanan yang begitu banyak, lu jadi preacher, lu kesaksian di keguguran 1 dan 2, kayak banyak orang yang nge-DM lu, akhirnya gue jadi balik berdoa lagi nih gara-gara cerita lu udah ngelihat buah-buahannya, lu udah ngelihat hasilnya, tapi tetap aja lu belum dikasih anak. Itu kayak what? Ngapain gue masih ngelakuin pelayanan? Ngapain gue masih preaching? Ngapain gue masih, kalau misalnya dari Echa sendiri gimana? Tadi gue dengerin cerita lu gitu, tapi maksudnya kenapa lu udah perform segitu banyak buat Tuhan, tapi Tuhan belum perform buat lu? Gue tidak menjadikan punya anak sebagai alasan gue melayani sih bro. Gue melayani karena gue cinta sama Tuhan Yesus, itu aja alasannya. Jadi jawaban doa bisa menunggu. Tapi pelayanan gak bisa ditunggu kan. Kita harus terus melayani.
Gue melayani bukan karena gue pengen jawaban doa gue dikabulin. Anyway, kalau hubungannya seperti itu sama Tuhan mengerikan sekali ya. Transaksional. Tuhan lu jawab doa gue, kalau gue gak pelayanan ya siapa gue gitu kan. That's good. Nggak masalah, Tuhan gak jawab doa gue gak apa-apa. Atau belum jawab gak apa-apa. Yang penting gue tahu tujuan gue yang tadi di awal itu. Kenapa kita harus kenal Tuhan? Karena kita harus lebih mengenal tujuannya buat kita apa melayani. Gitu, gue percaya punya keturunan pun itu tujuan dari Tuhan, tapi waktunya terserah Tuhan. Makanya kadang kita agak maralat sedikit kalau orang, bro cepet punya ya, jangan cepet, di waktu Tuhan aja. Terserah Wow. Tuhan. Iya, karena kalau cepet-cepet belum waktunya Tuhan jadi musibah pasti. Wow. Tapi di waktunya Tuhan yang terbaik aja, ya kita berserah aja. Wow. Iya. Betul. Kalian nyoba program lagi nggak? Sejak tahun itu kan akhir COVID, berarti 2022? Iya. Yes. 2022 Oke. betul. Berarti ini udah 2 tahun lewat di 2024 gitu ya. Nyoba lagi. Masih Sekarang kita memang masih lagi nyoba. perbaiki kesehatan. Iya, 2022 akhir abis kejadian itu sebenarnya dokter nawarin lagi. Cuman waktu itu kita bilang hold dulu deh. Ya. Karena Masih, mentalnya masih kacau. Sabar dulu untuk kita memperbaiki diri juga. Nah kemarin kita memang lagi perbaikan juga. Maksudnya cek kemana-mana lah. Oke lah biar kita cek full-fullan. Biar tidak terjadi apa-apa lagi gitu kan. Secara manusia gitu. Jadi kita cuma bilang gini. Kalau nanti Tuhan izinkan ada hal yang misalnya amit-amit gitu ya. Gak enak atau gimana. Kita udah gak menyesal. Karena kita udah melakukan yang terbaik. Dari versi manusia gitu. Kita udah Melakukan cek yang sana sini. terbaik tuh berarti maksudnya kayak Check udah up, program, udah yes. check up, program. udah IVF misalnya atau apapun. Nah dokter sih belum puji Tuhan gak menyarankan sampai IVF. Karena dia bilang itu 4 kali aja natural semua bisa. Jadi lebih baik gak apa-apa dicoba dulu. Cuman kesehatan mungkin lebih diperhatikan lagi, diperbaiki lagi gitu. Cuman yang lucunya mungkin ini baru cerita di sini ya Tuhan gerakan. Jadi kemarin tuh lucunya gini. Kita udah semangat udah apa. Ada masalah baru lagi sebetulnya. Tiba-tiba rahim aku tipis. Yang tadinya tidak pernah tipis segala macam bla 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 selama kehamilan lalu-lalu ternyata rahim tipis nih. Tapi waktu aku pas tahu, aku cuman dia juga dapat info hasilnya kurang bagus, tiba-tiba jadi jelek. So aku cuma kata udah slow, ngapain lo pusing? Kalau Tuhan mau kasih, mau dari sperm yang jelek, mau dari rahim yang tipis, kalau Tuhan udah bilang kasih. Iya. Wow. Jadi gak usah dipusingin. Nanti kalau Tuhan kasih pasti kasih. Sekarang tinggal perbaikin dulu aja, nggak usah dipikirin, nggak usah dipusingin. Kita tinggal berobat. Dokter bilang minum obat, minum. Apa yang harus kita jalanin aja. Jadi jangan bikin pusing. Karena selama kita bikin pusing mulu, yang ada stres. Udahlah, anggap aja ini memang proses. Maksudnya gini, ada orang yang memang Tuhan izinkan punya anak gampang. Tapi kita malah melalui yang lika-liku. It's okay, nanti mujizatnya lebih dahsyat. Kita bisa Amin. pelayanan lebih dahsyat. Buahnya juga buat orang lain bisa dinikmatin. Udah santai, udah jadi cuma gitu doang. Jadi kita sekarang masih lagi program. Lagi fokusnya kesehatannya dulu, tapi ya udah menjalani dengan puji Tuhan sih sukacita, nggak dibikin pusing. Ya. Karena mungkin ini kali ya, aku tahu aku sudah menang secara roh. Jadi waktu itu sebenarnya ada mimpi yang benar-benar itu nggak banget. Waktu itu lagi tidur, terus begitu kayak ada item-item gitu. Itu percaya sih itu pasti setan lah ya, iblis gitu. Jadi dia bilang intinya kayak hahaha Yesus anakmu aja udah mati 4 kali. Makanya kita juga harus selalu dalam hadirat Tuhan, harus selalu kuat. Fisik boleh rest, tapi rohnya jangan. Lu pernah punya pengalaman kayak spiritual warfare gitu sama iblis gitu misalnya? Puji Tuhan beberapa kali.